Allah sebagai Rabb menciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Tapi ibadah kepada Allah itu harus ada aturannya, harus melalui Alkitab, Al-Islam. Nah, orang yang menyembah kepada Allah melalui kitabullah, ini namanya Shirathul Mustaqim. Sebagai perbandingan, coba lihat yang lain ya. Maghdub, Ghairil Maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Nah, bagaimana nih denahnya ya? Nah, ya. Jadi tadi masalah maghdub kalau Shirathul Mustaqim udah jelas ya. Jadi yang disebut maghdub itu apa ya? Ini dalam Al-Qur'an ya. Allah berfirman, "Alam taro ilal ladzina utun nasiba minal kitabi yu'minu bil jibti wat taghut wa yaqulu lil ladzina kafaru haula'i ahada minal ladzina amanu sabila." Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat, maksudnya di sini, atau siapa saja diberi kitab atau Al-Qur'an atau Injil ya. Mereka percaya kepada jib dan taugut dan mengatakan kepada orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, ini kalau sababun nuzulnya, jadi mereka itu sebenarnya sesat ya, dilaknat Allah. Kenapa? Karena mereka sudah punya Quran tapi masih percaya kepada jib dan taugut. Iblis ya, taugut itu iblis, setan, atau pemimpin yang mengaku-ngaku berkuasa. Nah, itu taugut, jib itu ya. Dan kemudian mengatakan kepada masyarakat Mekah pada saat itu Rasulullah sedang berdakwah ke sana, maka mereka itu benar katanya. Saya nih berdasarkan ini sama dengan kita, sesuai dengan kitab-kitab para fuqaha gitu kan gitu. Kemudian dalam ayat lain, ulaika alladzina la'anahullahu wa may yal'anillahi falan tajidahu lahu. Mereka itulah orang yang dilaknat Allah. Nah, jadi ini kan ayat 51. Jadi siapa manusia yang dilaknat Allah? Ini yang masih mengabdi kepada taugut walaupun dia punya kitab gitu ya. Dan barang siapa yang dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapat pertolongan baginya. Jadi siapa yang dilaknat Allah, maghdub itu adalah orang-orang ini ya. Dia masih menyekutukan Allah ya. Nah, kalau kita lihat kenapa mereka disebut Shirathul Maghdub, karena jalan yang dibenci Allah. Kenapa dibenci Allah? Nah, coba Allah sebagai Rabb menciptakan manusia. Harusnya dia beribadah kepada Allah. Tapi dia tidak. Ya. Itu begitu, ya, orang maghdub itu gitu. Jadi dia mengakui kerububiyyatan Allah, harusnya beribadah kepada Allah, dia tidak. Nah, ini aja maghdub ya. Dia tidak ada hubungan dengan ini. Dia menolak kemuliaan Allah, ya. Dia menolak kemuliaan Allah. Nah, ini hati-hati nih. Kalau menghilangkan tauhid mulkiyah berarti dia masuk maghdub. Kemudian waladhdallin. Jadi kita kan minta di Shirathul Mustaqim. Terus yang kedua, bukan jalan orang maghdub dan bukan jalan dhalin. Nah, siapa itu dhalin itu? Kita lihat dalam Al-Quran. Dalam surat Ibrahim ya, surat 14 ayat 3. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasuddu an sabilillah wa yahunahi wajah ulaika fi dhalalim ba'id. Dolalim, sesat. Siapa itu orang sesat? Ya, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat. Cirinya itu. Kalau dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, inilah ya. Bukan hanya itu saja. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan mungkin jalan Allah itu bengkok. Mereka itulah berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi orang yang tidak yakin kebenaran akhirat, ketika diingatkan bahwa ini zina nggak boleh, korupsi nggak boleh, wah marah dia. Padahal kita tahu nanti hukumnya berat itu yang koruptor itu, ya. Berzina itu haram, tapi mereka marah, malah menghalang-halangi. Apa itu ulama
radikal, ulama fundamentalis. Padahal itu dia menyampaikan Al-Quran. Nah inilah yang disebut sesat itu begitu ya. Dolalil mubin. Gitu ya. Dan ayat yang lain, innal ladzina la yu'minu bil akhirat zayyana lahumul a'malahum fahum ya'mahun. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dengan kesesatan. Nah, jadi kita terjawab sudah, kenapa dia seenaknya hidup di dunia? Karena intinya adalah tidak yakin kepada kehidupan akhirat. Malah ada yang sampai mengatakan bahwa hidup itu bohong, omong kosong. Wah, itu mah indungnya orang kafir itu ya. Nah, ayat An-Nisa ya. Jadi kita masih mengatakan apa itu dolal ya. Nah, kata Allah, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah qad dallu dalalan baina. Sungguhnya orang kafir dan menghalangi orang dari jalan Allah, mereka benar-benar sesat sejauh-jauhnya. Waspada ya, hati-hati. Kalau ulama sudah dikriminal dan sebagainya, ini sudah tunggu kehancurannya. Ya, saya katakan ya. Wa may yashaqiqur rasul mim ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabili nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyiru. Dan barang siapa menentang Rasulullah ya, malah menyebutkan Muhammad orang Arab gitu, sebenarnya bukan orang Arabnya itu, tapi dia menolak kerasulan ya. Setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, udah jelas kok itu jalan sesat. Dan anehnya dia ngaku muslim. Nah, itu yang masalahnya ya. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang dilakukan itu, dan dia akan masukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu tempat seburuk-buruknya. Begitu ya. Jadi siapa orang dolal? Nah, kemudian bagaimana ininya ya, lihat ukurannya, karena tauhid kita adalah rububiyah, mulkiyah, uluhiyah ya, gitu. Nah, bagaimana Allah menciptakan manusia untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan manusia, tidak ada yang lain tujuannya ya. Nah, dia menyembah kepada Allah, dia yakin kepada Allah, tapi ini tapinya ya, orang yang dolin itu tidak mengikuti apa yang Allah beri petunjuk lewat malaikat, lewat Rasul kitab al-Islam. Jadi dia menurut sendiri aja, menurut pikirnya sendiri, malah menurut yang lain. Saya nyembah kepada Tuhan katanya, Tuhan yang Maha Esa. Tapi cara melaksanakan ibadah Allah tidak mengikuti aturan. Dia kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, dia tolak. Tolak itu ajaran Musa. Uluhiyah, ya artinya tauhidullah ditolak. Malah dia menyembah Uzair. Kemudian orang Nasrani juga begitu, ya. Harusnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, tapi dia simpangkan, sesatkan itu. Sehingga dia menyembahnya bukan lewat kitab-kitab yang apalagi Quran. Nah, inilah disebut dolin ya. Gitu. Jadi yang disebut dolin itu yang tidak mengikuti aturan Allah. Nah, begitu ya pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang Allah maksudkan, insyaallah ya, wallahu alam. Insyaallah apa yang disampaikan ini adalah untuk bekal kita. Karena Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang bacaan wajib bagi kita dan juga sering dibaca. Ya, apa mana Al-Fatihah? Itu saja, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.